Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Karya Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Bushrul Kaib, kabar gembira untuk orang yang bersedih biliqa'il habib, dengan bertemu sang kekasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa karamatihi wa barakatihi wa nafahatihi fid daraini amin, ila an qala Ar-Rabi' wa an Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yakrahu ibnu adam al-mauta wal mautu khairun lahu minal fitnati. Akhrajahu Ahmad bin Hanbal fi musnadihi wa Sa'id bin Mansur fi sunanihi bi sanadin sahihin. Riwayat yang keempat, wa an Mahmud bin Labid, dari Sayyidina Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakrahu banu Adam al-mauta, anak Adam membenci kematian. Anak Adam alias manusia membenci kematian, tidak senang terhadap kematian. Wal mautu khairun lahu minal fitnati, padahal adapun kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Anak Adam membenci kematian, tidak senang terhadap kematian, padahal kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Akhrajahu Ahmad bin Hanbal, telah mengeluarkan hadis ini Al-Imam Ahmad bin Hanbal fi musnadihi, di dalam kitab musnad beliau, wa Sa'id bin Mansurin, dan juga telah mengeluarkan hadis tersebut Imam Sa'id bin Mansur fi sunanihi, di dalam kitab sunannya, bisanadin sahihin, tidak dengan sanad yang sahih. Anak Adam membenci kematian, tidak senang terhadap kematian, padahal kematian itu lebih baik baginya daripada fitnah. Dengan adanya kematian, maka Allah selamatkan orang beriman dari fitnah-fitnah dunia, dari ujian-ujian dunia. Allah selamatkan dari gonjang-ganjing dunia. Maka kematian adalah hadiah untuk orang beriman. Berikutnya al-khamisu, yang kelima, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dunya sijnul mu'mini wa sanatuhu fa idza faraqa ad-dunya faraqa sijna was sanata. Akhrajahu Ibnul Mubarak fi Zuhdi wa Tabarani fil Kabir. Yang kelima, wa an Abdullah bin Amr, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-dunya sijnul mu'mini,
Adapun dunia itu adalah penjara bagi orang beriman. Wasanatuhu, dan sanahnya, kemarau panjangnya, masa-masa pacekliknya. Faidha faraqad dunya, maka ketika orang beriman telah berpisah dari dunia, telah meninggalkan alam dunia, faraqa sijna wasanata, maka dia telah berpisah atau meninggalkan penjara tersebut dan masa pacekliknya, masa kemarau panjangnya. Akhrajahu Ibnul Mubarak, telah mengeluarkan hadis ini Imam Ibnul Mubarak fi Zuhdi, di dalam kitab Zuhudnya, At-Tabarani, dan juga Imam At-Tabarani fil Kabir, di dalam kitabnya Al-Kabir, Al-Mu'jamul Kabir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman. Ketika dia meninggal dunia, telah berpisah dengan dunia, berarti dia telah meninggalkan penjara. Sebagaimana orang yang dipenjara lalu keluar atau dibebaskan dari penjara, maka otomatis dia sangat bergembira. Demikian juga orang beriman, ketika dia berada di dunia, dia terpenjara, terkekang, tidak bebas melakukan syahwatnya, tidak bebas melakukan kemauannya. Kenapa? Karena serba ada aturan. Ada aturan-aturan syariat yang gak boleh dilanggar. Terbebani dengan banyak beban. Beban syariat maupun banyak beban ujian di alam dunia. Banyak penderitaan, kesusahan. Seenak-enaknya di dunia pasti ada bencananya, ada kesusahannya. Maka ketika orang beriman telah berpisah dengan dunia, maka dia telah berpisah dengan penjara tersebut, maka dia bergembira, mendapatkan balasan dari Allah Ta'ala, mendapatkan pahala terhadap amal-amal ibadahnya selama di dunia. Demikian juga dunia ini bagi orang beriman sebagaimana masa paceklik, masa kemarau, masa serba susah. Coba ketika masa paceklik, masa kemarau, kita merasakan susah, merasakan banyak penderitaan, kesusahan, kesedihan, dan sebagainya. Ketika telah hilang masa paceklik, telah berlalu masa-masa kemarau panjang, datang hujan dengan subur, banyak kemudahan, maka kita senang. Demikian juga orang beriman ketika di dunia serba susah, banyak ujian ini, ujian itu, ujian A selesai, datang ujian B, C, D, E, terus. Memang itulah sifatnya dunia, tempatnya ujian. Jangan heran kalau ada ujian selama di dunia. Maka ketika meninggal dunia, orang beriman telah bebas dari masa-masa kesusahannya. Maka dia sangat bergembira. Yang keenam, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala ad-dunya jannatul kafiri wa sijnul mu'mini wa innama mathalul mu'mini hina takhruju nafsuhu kamathali rajulin kana fi sijnin fa ukhrija minhu faja'ala yataqallabu fil ardi wa yatafassahu fiha. Akhrajahu Ibnul Mubarak. Hadis yang keenam menguatkan hadis yang kelima tadi dan menambahkan penjelasan. Wa an Abdullah bin Amr, dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata,
Ad-dunya jannatul kafiri. Nah, ini adalah ucapan atau perkataan sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Amr. Di dalam ilmu hadis ini disebut hadis mauquf. Karena hadis ditinjau dari qailnya, dari sumbernya itu, kalau disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka disebut hadis marfu'. Kalau disandarkan kepada sahabat Nabi, perbuatan sahabat, ucapan sahabat Nabi, itu disebut hadis mauquf. Kalau disandarkan kepada tabi'in, baik ucapan maupun perbuatan, maka itu disebut hadis maqtu'. Dan satu lagi, kalau disandarkan kepada Allah, maka disebut hadis qudsi. Meskipun kalau ada kata-kata hadis secara mutlak, maka yang dimaksud adalah hadis marfu', hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keenam ini adalah hadis mauquf, yaitu perkataan Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ad-dunya jannatul kafiri. Dunia adalah jannahnya orang kafir. Dunia adalah surganya orang kafir. Dunia adalah surganya orang kafir. Orang kafir mereka bebas melakukan apapun di alam dunia, tidak punya beban syariat, mereka tidak terikat dengan syariat, merasa bebas. Tapi justru nanti di akhirat mereka akan terkekang, akan dipenjara dalam neraka. Ini kalau sampai mati tidak beriman. Dan ini akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ad-dunya jannatul kafir. Dunia adalah surganya orang kafir. Wasijnul mu'mini, dan penjara bagi orang beriman. Bagi orang beriman, dunia adalah penjara. Dia enggak bebas. Banyak aturan. Memang Allah atur, Allah berikan rambu-rambu syariat yang harus dipatuhi. Kalau ada pertanyaan, loh, katanya dunia adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang beriman. Loh, kok ada? Orang beriman malah kaya raya, senang, sedangkan yang kafir malah menderita, fakir miskin. Ini gimana? Maka semenderita-menderitanya orang kafir di alam dunia itu surga baginya kalau dibandingkan dengan nanti penderitaannya di neraka, nanti di akhirat. Itu sudah luar biasa. Ya, karena neraka yang paling ringan saja, siksaan neraka yang paling ringan, kerikilnya itu diinjak dengan sandal, dengan terompah, maka otak atau ubun-ubun langsung mendidih. Itu yang paling ringan, yang paling ringan sekali. Bagaimana yang paling dahsyat? Maka orang kafir semenderita apapun, sesusah apapun di alam dunia itu, kalau dibandingkan nanti keadaannya di neraka, kalau ternyata sampai mati dia kafir, maka penderitaan di neraka itu lebih dahsyat. Maka penderitaannya dia di dunia itu ya ibarat surga bagi dia. Sedangkan orang beriman, sesenang-senangnya di alam dunia, sebahagia-bahagianya di alam dunia, itu kalau dibandingkan nanti tempatnya di surga, nikmat di surga nanti, itu ya ibarat penjara. Gak ada apa-apanya, jauh sekali. Hanya bayang-bayang. Ibarat ada daging ayam sama ada bayang-bayang ayam. Atau gambarnya ayam, gambarnya aja. Rasanya enakan mana? Ya nggak usah ditanya, itu bukan bandingan, cuma gambar, nggak ada apa-apanya dibandingkan daging ayam yang sebenarnya. Maka itulah nikmat surga itu luar biasa.
selalu hidup terus, nggak pernah mati, senang terus, nggak pernah susah, muda terus, nggak pernah tua, sehat terus, nggak pernah sakit, hidup terus, nggak pernah mati. Wa innama mathalul mu'mini, dan sesungguhnya permisalan atau perumpamaan orang beriman, hina takhruju nafsuhu, ketika nyawanya keluar dari jasadnya, ketika jiwanya keluar, nyawanya keluar, ketika dia meninggal dunia, kamathali rajulin, itu hanyalah seperti perumpamaan seorang laki-laki, atau seperti perumpamaan seseorang kana fi sejnin, yang mana dia telah berada di penjara, fa ukhrija minhu, kemudian dia dikeluarkan dari penjara tersebut. Jadi perumpamaan orang yang beriman ketika nyawanya keluar dari jasadnya itu hanya seperti perumpamaan seseorang kana fi sijnin, yang telah dipenjara. Dulu dia dipenjara. Perumpamaan seperti seorang laki-laki atau seseorang kana fi sijnin, yang adanya dia itu telah berada di dalam penjara, di penjara. Kemudian fa ukhrija minhu, kemudian dia dikeluarkan dari penjara tersebut. Nah, coba bayangkan bagaimana kondisi orang dikeluarkan dari penjara, yang selama ini nggak bebas, selama ini terkekang, nggak bisa kemana kemari, makan pun susah seadanya. Kemudian ketika dia dikeluarkan dari penjara, gembira luar biasa, senang. Faja'ala yataqallabu fil ardi. Nah, kemudian dia mulai bolak-balik di muka bumi ini, mondar-mandir jalan-jalan. Yataqallab, faja'ala yataqallab. Ini ja'ala termasuk salah satu dari af'alu syuru'. Ja'ala. Jadi ja'ala yataqallab. Kemudian dia mulai mondar-mandir, mulai bolak-balik. Faja'altu akulu, kemudian aku mulai makan. Ini af'alu syuru'. Maka secara umum fi'il itu, ini untuk para santri, fi'il kalau ketemu fi'il lagi itu nggak bisa, harus pakai an masdariyah. Uridu an anama, aku ingin tidur. Uridu an anama, uridu an akula, aku ingin makan. Uridu an adhaba, aku ingin pergi. Gak boleh uridu adhabu, uridu akulu, uridu anamu. Ini salah dalam ilmu tata bahasa Arab. Maka kalau af'alu syuru' ini enggak masalah, ini boleh. Faja'ala yataqallab, faja'altu adhab, faja'altu atakallam ma'ah. Kemudian aku mulai berbicara dengannya. Orang yang telah berada dalam penjara kemudian dikeluarkan dari penjara. Faja'ala yataqallabu, maka dia mulai bolak-balik, mondar-mandir fil ardi, di muka bumi. Wa yatafassahu, dan dia berjalan-jalan, berpiknik, bertanazzuh, rekreasi fiha, di muka bumi ini. Orang baru dikeluarkan dari penjara, maka dia senang. Dia main sana, main sini, berkunjung sana, berkunjung sini. Selama ini bertahun-tahun di penjara, keluar maka pengen jumpa keluarga, jumpa kawan, pengen menikmati pemandangan, piknik sana, piknik sini, senang. Demikian juga orang beriman ketika keluar dari alam dunia, maka dia sangat bergembira sekali, sangat bergembira. Bebas dari kekang dunia, bebas dari ikatan dunia, bebas dari beban-beban selama di alam dunia. Senang sekali. Kalau kita buka kitab Ar-Ruh karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan di situ ada di alam kubur sebagian orang-orang beriman Allah bebaskan
untuk saling berkunjung satu sama lain. Di alam kubur bebas bisa berkunjung sana sini, jumpa keluarga, jumpa kawan-kawan yang telah meninggal dunia, bisa kumpul dengan yang lain. Itu bagi orang beriman, jadi senang. Akhrajahu Ibnul Mubarak, telah mengeluarkan hadis mauquf ini Imam Ibnul Mubarak. Kemudian hadis yang ke-7, as-sabi' wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ini masih hadis mauquf, ucapan Sayyidina Abdullah bin Amr, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ad-dunya sijnul mu'mini. Adapun dunia itu adalah penjaranya orang beriman. Fa idza mata, maka ketika dia meninggal dunia, maka ketika dia telah mati, telah meninggal dunia, yukhalla sirbahu, maka dilepaskan jalannya. Dilepaskan jalannya. Yasrahu haitsu yasha, dia bepergian haitsu yasha, sekiranya dia mau. Dia pergi kemanapun dia mau. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, maka ketika ia atau orang beriman tersebut telah meninggal dunia, maka telah dibebaskan jalannya, nggak terikat lagi, bebas mau kemana. Yang tadinya terikat, tidak bebas, tidak boleh kesana kemari, ketika meninggal maka dia bebas, dia berjalan kemanapun dia mau. Jadi senang orang di penjara, lihat ketika dilepaskan dari penjara maka senang, dilepaskan mau jalan kemanapun dia bebas, kemanapun dia pergi boleh. Nggak seperti selama berada di penjara. Demikian juga orang beriman, sangat bergembira sekali. Maka intinya ya kita harus perkuat iman dan Islam kita, amal kita selama hidup di alam dunia. Tapi jangan mengandalkan amal. Jangan mengandalkan amal. Sempurnakan amal, sempurnakan iman, tapi tetap kita berharap hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannafi, telah mengeluarkan hadis ini Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf beliau. Atsamin, yang ke-8. Hadis yang ke-8. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma qala al-mautu tuhfatun likulli muslimin. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Tabarani. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma beliau berkata, al-mautu, adapun kematian itu tuhfatun adalah hadiah, anugerah, likulli muslimin, untuk setiap muslim. Sudah kita bahas sebelumnya, kematian adalah anugerah bagi orang muslim, hadiah bagi orang muslim, hadiah besar. Karena dengan kematian itu dia bebas dari beban di dunia, bebas dari fitnah-fitnah dunia, bebas dari penderitaan selama di dunia. Maka itu tidak lain tidak bukan adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman, untuk orang Islam. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, telah mengeluarkan hadis ini Imam Ibnu Abi Syaibah, At-Tabarani, dan juga Imam At-Tabarani. Berikutnya at-tasi', yang ke-9.
Wa an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mautu kaffaratun likulli muslimin akhrajahu Abu Nuaimin. Yang kesembilan, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu, adapun kematian, itu kafaratun, adalah kafarah, penghapus dosa, penembus kesalahan dan dosa, likulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi kematian itu kafarah, termasuk penghapus dosa. Al-Imam Suyuti juga di dalam kitabnya Syarhus Sudur membahas kafarah, penghapus dosa, penembus dosa dan kesalahan itu bisa berupa musibah, sakit, pokoknya apapun yang menimpa orang beriman yang tidak dia senangi di alam dunia, kesedihannya, capeknya, gundah gulananya, sakitnya, termasuk duri yang menusuk kakinya, digunjing orang, difitnah orang, didolimi orang, itu menjadi kafarah, penghapus dosa. Semakin besar ujian, semakin besar dosa yang dihapus oleh Allah Ta'ala. Termasuk juga kematian, sakitnya sakaratul maut, sakitnya kematian, itu termasuk menjadi kafarah, penghapus dosa. Nah, kematian itu kafarah, menghapuskan dosa. Ya, kalau meninggal dosanya sudah bersih, maka dalam kubur nikmat. Kalau masih ada sisa, nanti mungkin ada sebagian yang disiksa di alam kubur. Itu jadi kafarah juga, menghapuskan dosa. Nanti penderitaan di padang mahsyar itu juga kurangi dosa. Sehingga terakhir nanti di neraka itu yang pelembut dosa terakhir kali. Jadi sejatinya itu anugerah dari Allah. Adanya musibah ujian, termasuk sakitnya ketika menjelang meninggal atau ketika sakaratul maut atau mati itu sendiri, itu menjadi kafarah, mengurangi dosa-dosa. Sehingga nanti kalau sisa ya di alam kubur, di padang mahsyar, nanti terakhir sisanya dibersihkan di neraka. Kalau sudah bersih ya sudah, Allah masukkan ke dalam surga. Akhrajahu Abu Nuaimin. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim. Maka kita ini ya terhadap kematian tidak boleh takut berlebihan. Terhadap alam kubur atau azab kubur nggak boleh takut berlebihan sampai melupakan rahmat Allah yang luas. Maka penting kita mendengarkan kabar-kabar gembira untuk orang beriman ketika meninggal dan juga ketika di alam kubur, sebagai kabar gembira dan penghibur kita. Tetap kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Kita takut terhadap azab kubur dengan cara perbanyak amal ibadah, tapi tetap kita berharap Allah berikan kenikmatan kubur dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.